Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Ardiles Infinity Flash setelah 100 km. Just let me be. Terima kasih banyak untuk Ardiles yang udah ngirimin saya sepatu ini. Tapi apapun yang saya sebutkan tentang sepatu ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Dalam video ini saya nggak akan lagi ngebahas tentang fitur-fitur apa aja yang bisa kita dapatkan dari Ardiles Infinity Flash ini. Karena sudah pernah saya bahas di video first run impressionnya. Jadi kalau penasaran langsung ke sana aja. Tapi kali ini saya akan lebih ngebahas gimana sih performanya dan juga kondisinya setelah saya gunakan sejauh 100 km. Infinity Flash adalah running series pertamanya ya dari Infinity Series karena ada beberapa seperti Infinity Flash, Rayton dan juga Ace. Dan ini adalah seri pertamanya dan ini sudah 100 km. Kita nggak usah lama-lama, langsung bahas aja mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, beratnya ada di angka 280-an gram yang mana masuk kategori standar. Kalau di atas 300 saya bakal kategorikan berat, tapi kalau di bawah 250 saya bakal kategorikan ringan. Tapi karena di 280-an masih kategori standar lah ya. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya setelah 100 km kondisinya tidak ada yang signifikan sih menurut saya. Tidak ada robek, tidak ada bolong, lemnya juga tidak ada yang copot-copot. Masih utuh banget untuk uppernya dan dia ya cukup breathable sih. Walaupun bukan yang adem banget, tapi nggak panas sama sekali. Dia itu meshnya lembut banget memang kalau dipakai. Dan ini lapisan luarnya memang bahannya itu bisa dibilang kayak tipis dan breathable, tapi karena dia double layer, jadi di dalamnya ini ada layer tambahan yang mana menjadikan dia breathable-nya ketahan. Tapi keuntungannya tentu saja dia durable, karena kalau sisi luarnya aja yang dipakai tanpa ada layer tambahannya, kemungkinan besar akan lebih mudah robek atau ketahanannya tidak akan sekuat kalau double layer seperti sepatu ini. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang nanyain belinya di mana, saya saranin teman-teman pakai aplikasi Showback. Aplikasi Showback itu aplikasi yang bisa ngasih teman-teman cashback di setiap transaksinya. Jadi teman-teman bisa kumpulin cashbacknya kayak saya nih udah saya kumpulin. Nantinya kalau udah ditabung bisa dibeliin barang-barang yang lain di aplikasi Showback juga. Pada saat teman-teman pakai aplikasi Showback tinggal masuk aja. Kemudian pilih marketplace yang teman-teman mau. Contohnya kalau saya ini pakai Tokopedia, misalnya tinggal diketik aja di situ Ardiles Infinity Flash atau barang apapun yang teman-teman mau beli. Kemudian tinggal dibeli seperti biasa, transaksi seperti biasa, dan nantinya bakal dapat cashback di aplikasi Showback. Belanja lewat Showback selain dapat cashback, bisa juga berkesempatan untuk mendapatkan iPhone 14 Pro. Double untung sih, udah dapat cashbacknya, dapat iPhone 14 Pro-nya yang versi terbaru. Jadi tunggu apa lagi? Kalau yang penasaran langsung cek link di deskripsi aja ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan sepatunya. Untuk upper fit-nya ya bolehlah, nggak ada hal-hal yang perlu saya highlight sama sekali sih. Bukan yang spesial banget untuk upper fit-nya di Infinity Flash ini. Tapi bukan yang nggak enak, nggak kedodoran, pas banget menurut saya. Untuk sizingnya saya biasa pakai 42 dan di sepatu ini 42 dan nggak ada trouble sama sekali sih. Untuk lacing sistemnya juga bekerja dengan baik dan ya bolehlah. Untuk tali sepatunya ini saya masih cukup puas sih, nggak spesial tapi ya, bukan yang spesial banget tapi bukan yang fail, masih tak ada kendala sama sekali. Dan ini sudah ada runner's knot-nya juga untuk menambah upper fit-nya dari sepatu ini. Kemudian untuk di bagian heel counternya itu saya cukup puas sih dengan heel counter yang ada di Infinity Flash ini, yang bentuknya seperti ini, mirip-mirip sama Vaporfly dan ya bisa dibilang malah lebih gigit ini ya untuk heel counternya. Cuman yang jadi permasalahan adalah di bagian flare-nya.
Jadi ini tuh menurut saya tinggi, tapi tidak halus atau tidak lembut, terutama di bagian ujung-ujungnya ini. Kita harus atau dipaksa menggunakan kaos kaki yang tingginya melebihi flare-nya ini. Jadi saya pernah menggunakan kaos kaki yang di bawah flare ini, alhasil di bagian tumit itu agak terasa gesekan, walaupun pas lari sebenarnya nggak terlalu kerasa ya, tapi pas sudah selesai lari itu kok kayak ada peri-peri gitu ya, jadi kayak hampir lecet gitu. Jadi mungkin kalau ini lebih halus atau lebih lembut lagi akan jauh lebih aman sih, meskipun kalau kita pakai kaos kaki yang lebih tinggi ya nggak ada masalah sama sekali. Ini berpotensi menyebabkan blister di bagian flare heel counternya dari Infinity Flash. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri dia pakai Neofoam Plus, yang mana setelah saya pakai 100 km, menurut saya simpulkan bahwa Neofoam Plus ini lebih condong ke sepatu yang responsif. Jadi jangan berharap nyari yang empuk-empuk atau cushion shoes pakai sepatu ini, karena bukan tipe yang soft, dan setelah saya ukur manual ada di durometer angka 40-an, itu menandakan bahwa dia lebih condong ke yang rigid daripada yang ke soft. Tapi responsifnya menurut saya cukup impresif ya, karena kalau saya pakai lari biasa atau lari slow gitu, tanpa sadar kalau nggak kontrol pace, tiba-tiba pace-nya naik. Karena memang responsifnya cukup enak sih menurut saya. Dipakai up tempo itu enak banget. Dipakai kenceng itu menurut saya ya bisa dibilang effortnya nggak terlalu banyak yang dikeluarkan, tapi mendapatkan pace yang ya di atas rata-rata kita lari biasanya lah. Selain itu untuk Neofoam Plus-nya sendiri saya rasa cukup stabil. Jadi dipakai untuk gerakan gesit juga masih enak, dan nggak banyak gerakan atau guncangan kanan kiri yang membahayakan kita pada saat menggunakan sepatu ini. Kalau sepatu yang empuk-empuk kan biasanya banyak goyangan. Nah, ini di sepatu ini lebih stabil. Lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya setelah 100 km kondisinya seperti ini, saya agak heran sih. Ini 100 km pemakaian loh. Kondisinya seperti ini. 100% saya gunakan sepatu ini di aspal. Jadi kondisinya masih, ini gimana ya, 100 km aja kayak nggak berkurang sama sekali dari pemakaian awal. Ini badak banget sih untuk outsole-nya. Untuk outsole-nya mungkin 500 aja easy buat sepatu ini. 500 lewat lah saya yakin. Ini awet banget sih, dan ini tuh masih tebel banget. Cadangannya tuh banyak banget. Saya agak heran sih, nggak tahu kenapa ini bisa dibilang sepatu terbadak outsole-nya ya. Sepatu terbadak yang pernah saya coba ya. Ini 100 km kayak kekurangan daripada rubbernya itu hampir ya sama sekali nggak kelihatan. Yang jelas ini durable banget untuk outsole-nya. Untuk kinerjanya saya rasa gripnya mantap, untuk traksinya mantap banget di aspal. Kalau di aspal basah belum pernah saya cobain, tapi yang jelas kalau aspal saya rasa masih gigit banget. Tapi mungkin karena patternnya agak soft, jadi di tanah, mungkin tanah atau gravel yang ada batu-batunya kecil, mungkin agak nggak terlalu menggigit seperti kalau kita gunakan di aspal. Karena memang ya peruntukannya untuk road running ya. Biasanya kalau road running yang patternnya seperti ini memang aspal banget sih. Kondisinya setelah 100 km untuk secara keseluruhan saya rasa bisa dibilang mulus banget. Hampir tidak ada perbedaan signifikan dari pertama kali saya pakai. Dan performanya pun ya teman-teman udah dengar sendiri tadi yang saya share, bisa dibilang lebih condong ke tempo, up tempo yang kenceng-kencengan. Saya rasa sepatu ini mendukung banget. Tapi kalau untuk yang pelan-pelan atau nyari yang recovery atau yang cushion plus, yang empuk-empuk, bukan ini jawabannya. Itu tadi pengalaman saya dan pendapat saya setelah 100 km menggunakan sepatu Ardiles Infinity Flash ini. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar nih